Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada kisah Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Di sini disebut Al-Khalil. Khalil artinya yang dicintai ya. Dan tingkatan Khalil itu yang paling tinggi. Jadi ada Al-Habib. Habib itu masih tingkatan rendah. Nah, yang paling tinggi adalah Al-Khalil. Dan yang termasuk Khalil atau Khalilullah atau kekasih Allah yang paling tinggi adalah yang pertama Nabi Ibrahim, dan yang kedua tentunya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ia adalah Ibrahim bin Azar alaihissalam. Beliau dijuluki dengan gelar Abu Ad-Daifan. Menurut pendapat yang sahih, Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di Babil atau di Babilonia ya. Semua penghuni bumi pada saat itu ada di dalam kekafiran kecuali Ibrahim Al-Khalil, Syarrah istrinya Nabi Ibrahim, dan keponakannya yaitu Lut alaihissalam atau Nabi Lut. Ibnu Jarir berkata, pendapat yang benar bahwa nama bapaknya adalah Azar. Sebagian sejarawan menyebutkan bahwa nama bapaknya adalah Tarikh. Tapi yang di sini Ibnu Jarir menguatkan pendapat bahwa namanya adalah Azar. Boleh jadi ia memiliki dua nama atau salah satunya, dan salah satunya adalah gelarnya, dan yang lainnya adalah nama aslinya. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dialog dan perdebatan yang terjadi antara Ibrahim dan bapaknya, serta bagaimana ia menyeru bapaknya kepada kebenaran dengan ungkapan yang lemah lembut dan isyarat yang lebih baik. Ibrahim menjelaskan kepada bapaknya mengenai kebatilan peribadahan yang ia lakukan berupa penyembahan terhadap berhala-berhala yang tidak mampu mendengar permohonan penyembahnya dan tidak mampu pula melihat tempat orang yang menyembahnya. Lalu bagaimana ia bisa memberi sesuatu kepadanya atau mendatangkan kebaikan berupa rezeki dan pertolongan? Tetapi bapaknya justru menakut-nakutinya dan mengancamnya. Jadi bagi yang punya ayah atau bapak yang mungkin masih Islam tapi tidak sholat atau yang lain, jangan khawatir ya. Di sini ada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan bapaknya sampai akhir hayatnya bapak beliau sampai akhir hayatnya tidak mau mengikuti ajaran dari anaknya tersebut. Maka jangan khawatir dan jangan pernah bersedih hati, jangan putus asa ya untuk menasihati bapaknya. Di sini bisa dilihat bagaimana Nabi Ibrahim semangat dalam berdakwah kepada bapaknya. Kemudian di antara nasihat Ibrahim kepada penduduk Haran yang menyembah bintang-bintang adalah ia menjelaskan kepada mereka bahwa benda-benda langit yang terlihat di atas itu berupa bintang-bintang gemerlapan, tidak pantas dipertuhankan dan tidak berhak untuk disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bintang-bintang tersebut adalah makhluk yang ia terkadang terbit dan terkadang tenggelam lalu hilang dari alam ini. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah hilang dari alam dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Bahkan dia kekal abadi dan tidak pernah hilang. Di sini Haran adalah tempat Raja Namrud ya. Kemudian jadi Raja Namrud yang biasa kita dengar kisahnya, tempatnya ada di Haran. Ibrahim alaihissalam mengingkari perbuatan kaumnya yang menyembah berhala-berhala. Dia menghinakannya serta merendahkannya. Di sini berhala-berhala yang dimaksud itu sebagai perwujudan dari bintang atau benda-benda langit ya. Jadi ada matahari, bulan, bintang dan yang lainnya
itu diwujudkan dalam berhala-berhala. Para penyembah berhala tersebut tidak memiliki hujah, melainkan hanya mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Nah, di sini dapat diambil kesimpulan bahwa kebanyakan dari kesesatan biasanya mengikuti tradisi dari nenek moyang ya. Demikian pula di tempat kita, banyak sekali tradisi nenek moyang seperti larung di pantai selatan atau di gunung, atau melakukan penyembelihan sapi dan dikubur saat ada pembangunan jembatan atau pembangunan fasilitas publik lainnya. Itu hanya mengikuti tradisi nenek moyang. Dan Islam adalah yang memutus tersebut ya. Kalau syirik ya syirik. Tatkala mereka keluar menghadiri perayaan mereka, maka dengan cepat dan diam-diam Ibrahim mendatangi patung-patung mereka, lantas menghancurkannya, lalu meletakkan kapak yang ia pakai untuk menghancurkannya tadi di leher patung yang paling besar, sebagai satu isyarat bahwa ia cemburu bila patung-patung yang lebih kecil ikut disembah bersamanya. Saat orang-orang kembali dari perayaan mereka dan mendapatkan apa yang menimpa tuhan-tuhan mereka, mereka bertanya dengan nada pengingkaran terhadap orang yang melakukan perbuatan itu kepada tuhan-tuhan mereka. Lalu mereka mengatakan bahwa mereka pernah mendengar ada seorang pemuda bernama Ibrahim yang biasa mencela tuhan-tuhan mereka. Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak agar mereka menyaksikan. Surat Al-Anbiya ayat 61, yaitu di hadapan orang-orang yang banyak dan menyaksikannya agar mereka menyaksikan perkataannya dan mendengar ucapannya. Kejadian ini merupakan harapan terbesar Ibrahim Al-Khalil alaihi salam, yaitu berkumpulnya seluruh manusia yang ada di negeri Haran. Lalu ia menegakkan hujah di hadapan semua para penyembah berhala tersebut atas kebatilan perbuatan mereka, sebagaimana yang diungkapkan oleh Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Berkatalah Musa, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah di hari raya, dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalan naik. Quran Surat At-Toha ayat 95. Hadis ini jadi dalil bahwa sebisanya ya, ketika berdakwah ya mengumpulkan lebih banyak manusia ya. Ini tidak tercela apabila niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mengumpulkan banyak manusia di kajian, banyak orang di kajian agar ikut di pengajian-pengajian yang ada, itu juga tidak tercela ya. Sebagaimana ada syekh dari Arab ketika akan datang di Indonesia bertanya dulu ada berapa orang yang akan datang. Ketika yang datang adalah orang yang sangat banyak, misalnya 100.000, maka ulama tersebut baru datang. Tujuannya agar lebih banyak orang yang dapat didakwahkan ya. Jadi jangan dicela, oh ini ulamanya tidak ikhlas, bukan seperti itu. Kita harus berhusnuzon kepada ustadz atau ulama atau syekh bahwasanya mereka mengumpulkan banyak manusia bukan agar ya, dirinya dipuji, tapi agar dakwah yang beliau sampaikan lebih menyebar ke banyak orang. Kita lanjutkan. Ketika orang-orang telah berkumpul dan telah menghadirkan Ibrahim, mereka berkata, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Surat An-Anbiya ayat ke-62 dan 63. Yang dimaksudkan Ibrahim terhadap ucapannya ini tidak lain agar mereka segera menjawab bahwa berhala-berhala tersebut tidak mampu berbicara, sehingga mereka mengakui bahwa berhala tersebut adalah benda mati sebagaimana benda mati lainnya. Lalu mereka kembali kepada jiwa mereka dengan mencela diri.
mereka bingung serta kehabisan hujah, dan tidak ada lagi yang tersisa melainkan menggunakan kekuatan. Mereka pun segera mengumpulkan kayu bakar, kemudian mereka kumpulkan di sebuah parit yang sangat besar dan menyalakannya. Api tersebut berkobar-kobar sangat tinggi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kemudian mereka meletakkan Ibrahim alaihissalam di piringan manjanik, alat pelempar semacam meriam yang dibuat oleh seorang yang berasal dari Akrod yang bernama Haizan. Dialah orang yang pertama kali membuat manjanik. Allah pun menenggelamkannya ke dalam bumi ketika Ibrahim alaihissalam diletakkan di piringan manjanik. Posisinya ada dalam keadaan terikat. Kemudian mereka melemparnya ke api. Saat itu Ibrahim berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Nah, di sini juga menjadi dalil kita ketika kita dalam musibah dan butuh pertolongan, ucapkanlah ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, cukuplah Allah sebagai pelindung kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Zikir ini diucapkan oleh Ibrahim saat ia dilempar ke dalam api, dan diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dikatakan kepadanya, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Quran Ali Imran ayat 173 dan 174. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Surat Al-Anbiya ayat ke-69. Maka tidak ada sesuatu pun yang terbakar dari Ibrahim selain tali pengikatnya saja. Dari Ummu Syuraik bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan membunuh tokek atau cicak dan bersabda, dahulu ia meniup api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Ahmad. Nah, di sini mengapa tokek dibunuh ya? Nah, ini alasannya karena ini ya, dahulu tokek atau cicak itu meniup api yang membakar Ibrahim. Tapi kan tidak ada pengaruhnya ya. Tokek kan kecil, sedangkan apinya sangat besar. Nah, di sini yang terpenting adalah bukan perbuatannya. Jadi walaupun perbuatannya tidak berdampak, tapi jika hatinya niatnya memang keburukan, maka orang tersebut atau makhluk tersebut dalam keadaan keburukan. Sebagaimana ada dua orang pemuda ya, yang saling akan berniat membunuh satu sama lain ketika bertemu ya, sedang bertengkar mau bertemu dan berniat untuk saling membunuh, dan dikatakan bahwa dua-duanya masuk neraka walaupun yang salah satunya terbunuh. Kenapa? Karena niatnya sudah jelek ya, dan walaupun tidak jadi membunuh, tapi karena niatnya jelek ya, sudah terhitung sebagai amal keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perdebatan kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim dengan seorang raja tiran lagi kafir yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lalu Ibrahim alaihissalam berhasil mementahkan hujah sang raja. Raja tersebut adalah Raja Babilonia, namanya adalah Namrud bin Khosh
bin Kush bin Sam bin Nuh. Mohon maaf tadi kami ralat bahwa Namrud bukan dari Harun ya, tapi Namrud itu lebih luas lagi ya, raja dari Babilonia. Dari Namrud bin Kush bin Sam bin Nuh. Bisa dilihat ya, di sini adalah cicit dari Nabi Nuh alaihissalam. Namrud anaknya dari Kush, anaknya dari Sam, anaknya dari Nuh. Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Raja bodoh ini berkata, aku juga dapat menghidupkan dan mematikan, yaitu dengan cara membebaskan salah seseorang. Jadi ada dua orang, yang satu dibebaskan, artinya dia hidup ya, ini dimaknai menghidupkan, dan yang satunya dibunuh langsung di tempat tersebut, maka mati orang tersebut. Dan kemudian dan para rasul telah diberi hujah dalam menghadapi hal itu. Qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhitalladzi kafara walladzi wallahu la yahdil qaumal zalimin. Ibrahim berkata, sungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dari barat. Lalu terdiam atau heranlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Di sini potongan ayat dari idz qala Ibrahimu sampai qala ana uhyi wa umit, atau kita bacakan lengkapnya idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit. Itu potongan yang atas tadi ya. Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian dilanjutkan di potongan berikutnya. Kemudian Ibrahim pun membantahnya dengan berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiam heranlah orang-orang kafir itu, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kemudian setelah kejadian tersebut, Nabi Ibrahim pun hijrah ke Mesir ya, dan kembali ditemani oleh Hajar, wanita Qibti Mesir. Di sini Hajar adalah seorang, ada yang mengatakan bahwa seorang putri dari raja di Mesir, ada yang mengatakan bahwa Hajar adalah seorang budak. Allahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kebenarannya ya. Tapi yang pasti Hajar adalah hadiah yang diberikan oleh Raja Mesir kepada Ibrahim. Karena apa? Karena pada saat itu Nabi Ibrahim ketika datang ke Mesir lalu dicegat oleh para penjaga Mesir, dan didapatinya bahwa istrinya yaitu Sarah adalah orang yang sangat cantik atau wanita yang sangat cantik. Kemudian akan dibawa ke tempat raja, dan di tempat raja ketika akan disentuh, raja tersebut seperti kejang-kejang ya, seperti stroke atau nggak bisa bergerak. Kemudian meminta agar Sarah berdoa agar sembuh. Maka ketika itu sembuh dan ingin ibaratnya bahasa kasarnya memperkosa Sarah kembali, tapi kembali kejang-kejang lagi. Setelah kejang-kejang minta didoakan lagi kepada Sarah agar Allah itu menyembuhkan, maka sembuh lagi. Dan karena penebusan dosa tersebut, dosa dari raja tersebut, kesalahannya, maka diberikan kebebasan kepada Sarah, dan diberikan juga Hajar sebagai pembantu dari Sarah.
Mungkin demikian yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.